Masih bersama kami di Indonesia Bicara dan di segmen ini saya masih berbincang dengan Mas Dino Hamid, Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik Indonesia dan juga Pak Diki Budiman, epidemiolog kita yang sudah kembali bergabung kita bersama kami di Indonesia Bicara. Saya ke Mas Dino. Mas Dino, kalau tadi kan ada beberapa poin ya dari Pak Diki yang bisa kita ambil seperti pilot project ya. Beberapa negara melakukan pilot project lebih dahulu, lalu juga harga tiket juga mungkin bisa kita modifikasi untuk sekaligus biaya antigen dan juga hal-hal lainnya. Kalau kita bicara pilot project dulu, Mas Dino, apakah kita perlu bikin pilot project dulu? Sebenarnya kalau kita ikutin berita beberapa waktu lalu ada jazz gunung ya diselenggarakan dengan prokes yang ketat, dan Anda juga pernah menyelenggarakan tahun lalu car park konser seperti itu. Apakah kita perlu tadi pilot project yang lebih masif agar kita tahu kesiapan kita sendiri? Ya, jadi kalau bicara pilot project memang kita asosiasi sedang merencanakan sih Mas, di luar dari konteks. Oke, nampaknya juga, kita ya Mas Dino sudah punya rencana ke situ sih Mas, karena silakan. Kita juga yakini jangan sampai nanti saat dibuka euforia akhirnya nauzal menjalik ya terjadi cluster gitu di beberapa event. Itu akhirnya kan nanti industri kita lagi yang disalahkan ya kan. Jadi kita nggak mau juga seperti itu. Jadi memang kita punya komitmen. Kita siapkan modul juga SOP-nya ya kan, membuat event konser yang benar itu seperti apa, yang aman seperti apa, sehingga bisa diduplikasi sama pelaku industri lainnya gitu, khususnya di dunia pertunjukan ya gitu. Jadi memang masalah tantangan kedua kita hari ini, kita harus bisa membuktikan kalau nanti event dibuka bagaimana dunia pertunjukan itu sama amannya seperti pasar, mall, restoran, kafe lah gitu yang hari ini sudah diberikan relaksasi gitu. Pilot project tadi, jadi memang sudah dalam rencana ya, karena kita lihat beberapa negara ketika mereka ingin memasuki let's say new normal dengan konser ataupun penyelenggaraan event-event besar, mereka punya pilot project dulu dan di situ dibuktikan bagaimana prokes dijalankan dan juga testing tadi dilakukan. Nah, kalau bicara karena kita punya keyakinan juga Mas, industri kita itu benar-benar industri yang paling aman malah sebenarnya. Karena apa? Dari hulu ke hilir kita pikirin tuh audiensnya. Datang kita pastiin sudah vaksin atau belum, habis itu kita tes ya kan. Di dalamnya juga kita jagain, pulangnya juga kita pikirin. Jadi dibanding sama pelaku industri lain, saya rasa kita harusnya jauh lebih aman bagi yang disiplin pastinya ya. Makanya kita ingin mensosialisasikan event yang baik dan benar itu seperti apa. Kalau di luar negeri sendiri, harga tiket itu sudah dimodifikasi dengan tadi keperluan testing dan hal-hal lainnya. Apakah nanti, Mas Dino, ini juga akan kita terapkan ketika kita punya event atau bikin acara, harga tiket sudah termasuk mungkin ya, ini let's say mungkin raw idea aja bahwa nanti juga sudah termasuk antigen seperti itu sebelum beberapa jam atau beberapa menit sebelum acara dimulai? Ya memang secara SOP kita memang seperti itu sih Mas. Jadi memang orang saat membeli tiket itu kita harus pastikan dulu mereka sudah tervaksin. Jadi baru mereka bisa beli tiket, ya kan. Kedua, pas hari H mereka kedatangan, untuk rilis tiketnya mereka harus dites dulu secara antigen gitu. Jadi memang itu udah benar-benar SOP yang harus dijalankan gitu. Jadi bagi yang belum vaksin ya mereka nonton secara virtual aja dulu, ya kan. Bagi yang hari H dia itu ternyata amit-amit positif gitu ya, dia tidak bisa masuk ke dalam arena gitu. Oke, jadi memang ya sudah sewajarnya ya seperti itu tadi, testing tadi untuk antigen harus. Jadi penonton juga harus patuh gitu ya, mau tidak mau harus ikut seperti itu. Nah, saya ke Pak Diki. Pak Diki, kalau kita lihat ya pendapat dari promotor tadi sudah menyiapkan pilot project, juga sudah ada tadi modifikasi harga tiket untuk antigen sebelum hari H atau pas acara sebelum dimulai. Anda melihat apa lagi yang perlu kita persiapkan untuk nantinya biar kita bisa menyelenggarakan event-event besar. Tapi Pak Diki, kalau kita lihat Amerika Pak Diki ya, ini kan angkanya luar biasa tinggi. Last week maybe saya baca 9 juta untuk angka positifnya, tapi belum tahu update-nya seperti apa. Kita lihat mereka, bagaimana mereka menyelenggarakan event-event besar untuk saat ini dengan penonton. Ini kan juga agak nekat sebenarnya. Apa yang harus kita persiapkan agar kita tidak seperti negara-negara yang tadinya merasa udah di booster ya, Israel seperti itu, tapi malah jatuh lagi. Even Thailand pun juga jatuh untuk saat ini. Bagaimana Anda melihatnya?
memang jangan meniru Amerika lah. Amerika bukan contoh yang bagus dalam pandemi ini. Yoi, betul Bahkan sekali. Inggris juga ya. Inggris Agak juga nekat bukan. itu. Betul, Mas Juno. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita memang saat ini di tahun kedua ini memang harus nggak bisa hanya fokus ke kesehatan, udah nggak bisa. Tahun lalu harusnya bisa, tapi saat ini sudah tahun kedua ini kita harus menjaga keseimbangan antara aktivitas, termasuk dalam hal ini aktivitas kreatif seperti ini. Nah, namun tentu dengan jaring pengaman. Nah, jaring pengamannya ini, nah ini yang nanti juga saya akan ingatkan pemerintah ya, bahwa yang disebut pilot project ini pemerintah harus terlibat, Mas Jun. Jadi Kemenkraf, ya Parekraf tuh harus jadi ikut memastikan, karena itu terjadi juga di Spanyol, di Nederland begitu. Jadi dengan Kementerian Kesehatannya, bekerja sama nanti dengan pihak penyelenggaranya, karena itu nanti harus diamati, ada hitungannya gitu. Maksudnya hitungan itu maksudnya bahwa secara ilmiah ini aman. Jadi nanti strategi itulah, mitigasi risiko itulah yang nanti diimplementasikan, diadaptasi di daerah lain. Nah, tapi kan perhitungannya harus berbasis data yang kuat. Nah, itu yang artinya Parekraf nggak bisa. Oke, silakan, nggak bisa. Harus terlibat ya. Bahkan dia yang nanti akan memfasilitasi ini supaya bisa diterapkan di daerah lain. Nah, kemudian harus ada kenapa kesehatannya terlibat, karena harus ada ahli kesehatannya di situ yang melihat apakah. Karena begini, kalaupun nanti misal dari Mas Dino ngadain misalnya 5.000 atau 1.500, terus ada yang positif misalnya 5 atau 6, itu ya nggak jadi masalah kalau kita tahu bahwa dia nggak dari situ mayoritas, nggak dari event itu gitu loh. Kemudian dari secara perhitungan juga masih di bawah rata-rata penularan di komunitas. Nah itu kan yang tahu orang kesehatan. Nah itu yang akan menjadi pembenaran, ini bisa dilakukan. Jadi jangan dianggap bahwa nanti ternyata 0% harus 0% tidak ada kasus ya. Sebenarnya harapannya 0 ya. Tapi kalaupun misalnya ada dalam range yang normal, itu nggak masalah gitu. Nah ini yang tentu makanya harus ada sinergi antara Parekraf dengan Kementerian Kesehatan dan juga penyelenggara. Nah ini yang harus dijaga. Kemudian nanti yang diperbaiki, kenapa juga ini sampai ada kasusnya kayak yang di Spanyol tadi kan dari 5.000, bayangan 5.000 hanya 6, kan itu sebenarnya bagus. Nah dicari tahu 6 ini kenapa ya, ternyata dia Pak Diki dulu di mana gitu. Ya, terima kasih Pak Diki, sayang sekali saya butuh sebenarnya penjelasan yang lebih dalam karena kita waktunya terbatas. Tapi paling kita sudah dapat insight-nya dari poinnya, dan juga Mas Dino, terima kasih juga atas waktunya. Sukses untuk event-event besarnya selanjutnya, semoga prokes tetap dijalankan, dan masyarakat kita juga ya tadi habitnya makin disiplin, makin tahu bahwa this is not only for you but it's only for everyone gitu ya, untuk semuanya ya. Baik, terima kasih Mas Dino dan juga Pak Diki, salam sehat. Salam sehat. Demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Saya Arjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.